Kepada orang tuaku, terima kasih telah membesarkanku. Sekarang giliranku untuk membahagiakan kalian. Kembali lagi bersama gue, nggak usah gue kasih tahu lah ya gue siapa. Jadi guys, di bulan Desember ini karena emang kita lagi spesial ya, 5 tahun RJ5, makanya segmen DIMJ atau Darah Itu Merah Jenderal ditiadakan dulu. Dimana biasanya kan setiap Sabtu tuh kita ngebahas tentang tragedi, sejarah, dan Toy Story. Nah, di bulan Desember ini ditiadakan dulu. Nanti bakal normal lagi tuh di bulan Januari. Karena di setiap hari Sabtunya ini, khusus bulan Desember, bakal ada Om Maman, obrolan malam Jumat. Nah, kali ini kayaknya Scary Tale kalau nggak berpart-part itu nggak asik. Makanya gue punya satu cerita nih buat kalian yang ceritanya itu, wah gila sih. pengalaman seorang wanita yang dia tuh dinas di desa yang terpencil, dimana ini tuh bakal serem banget. Makanya buat kalian yang lagi nonton sendirian di rumah, awas. Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe, komen yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Terus untuk seputar konten, jangan lupa follow Instagram gue nih, The Real Aditya. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Bidan Susi, seorang wanita muda yang baru aja nih lulus sekolah kebidanan. Saat itu, walau udah lulus sekolah ya, untuk menjadi bidan harus tetap ngelewatin tes pelatihan khusus kebidanan. Jadi mau nggak mau tuh Susi ini harus ninggalin rumahnya yang ada di Bandung. Karena emang pada saat itu dia tuh dapat informasi ya dari temennya kalau di daerah Sumatera itu ada tempat pelatihan khusus bagi mereka-mereka ini yang baru lulus sekolah kebidanan. Ya udahlah, berangkatlah tuh Susi ke Sumatera Utara untuk ikut pelatihan tersebut. Singkat cerita, setelah hampir 6 bulan, Susi lulus juga pelatihan. Alhamdulillah, Susi seneng banget pada saat itu. Dia lulus bersama 39 orang lainnya. Tapi, pas dia buka surat dinasnya, Susi kaget. Saat itu Susi ditugasin buat jadi bidan desa di beberapa daerah yang terpencil. Susi dapat tugas di desa Beringin Utara, daerah terpencil yang ada di Pulau Sumatera, di mana tempatnya itu lumayan jauh. Susi yang asalnya dari Bandung ya, dari kota gitulah, bingung dong, loh gue ditempatin di daerah mana nih? Akhirnya dia langsung nanya tuh sama Bu Me ya, salah satu senior bidan yang emang ada di tempat pelatihan tersebut. Susi pergi tuh nanya ke Bu Mei. Bu, Kampung Beringin Utara itu jauh nggak ya? Loh, kamu ditempatin di sana, Sus? Kenapa gak milih yang deket sini aja? Iya Bu, saya nggak tahu Bu. Ya sudah, semoga kamu betah ya di sana. Itu daerah transmigrasi, udaranya sangat beda dengan di sini. 2 hari kemudian berangkatlah tuh Susi ke Puskesmas Tunggal Jaya yang adanya di desa Beringin Utara, sebuah daerah terpencil di Pulau Sumatera. Susi berangkat diantar sama kedua orang tuanya ya, naik mobil saat itu. Jadi dari tempat pelatihan itu ternyata buat ke desa masih cukup jauh, makan waktu sekitar 4-5 jaman. Selama perjalanan ini Susi tuh galau ya, hatinya tuh kayak gimana gitu. Duh, gue takutnya nih nanti ketemu hal-hal yang aneh, karena kan emang tempatnya daerah terpencil kayak gitu. Karena emang Susi ini anaknya rada penakut, dan selama perjalanan itu dia bimbang ya, mau tetap lanjut kerja atau enggak.
Karena perjalanannya aja nih dia lihat udah nyeremin kayak gini. Mobil mereka terus berjalan melewati hutan di pedalaman yang sangat rimbun. Pohon tinggi di mana-mana, jarang pemukiman lah. Bahkan dalam mimpi aja, si Susi tuh nggak pernah kepikiran ya kalau bakal kerja di daerah yang begitu terpencil. Mereka terus berjalan hingga sekarang jalannya itu berupa tanah merah dan banyak pemandangan di sana yang penuh dengan semak ilalang. Duh, yakin nih gue bakal dinas di sini. Jangankan cewek, cowok aja kalau dapat kerja kayak gini, dia mikir-mikir. Tapi ya mau gimana lagi? Di tahun 90-an ternyata nyari kerja juga udah susah. Hingga akhirnya mobil yang ditumpangi mereka itu sampai di sebuah bangunan ya yang bercat putih, di mana di sebelah kirinya itu ada papan bertuliskan Puskesmas Tunggal Jaya. Nah, di sebelah kiri puskesmas ada 2 bangunan rumah ya. Nah, di sebelah kanannya ada sebuah bangunan. Di situ Susi lihat-lihat tuh dari luar hingga dia pun masuk tuh ke dalam puskesmas. Ternyata di dalam gak ada siapa-siapa. Orang tua Susi duduk di bangku panjang depan puskesmas. Sementara Susi terus jalan masuk ke dalam ya. Dia perhatiin tuh satu persatu ruangan yang ada di sana. Susi merhatiin sekitar ya, kalau banyak ilalang tinggi yang mengelilingi bangunan puskesmas itu. Gimana orang mau tahu kalau ada puskesmas di sini? Orang ketutup sama semak-semak dan ilalang. Saat itu padahal masih siang, tapi entah kenapa Susi ini perasaannya tuh kayak gak enak gitu loh. Dia takut di tempat ini, padahal ya gak ada apa-apa saat itu. Kalau kata Susi, tempatnya itu lebih nyeremin dari tempat dia latihan kemarin. Jadi guys, di dekat puskesmas itu ada 2 rumah yang emang letaknya juga jauh ya dari puskesmas. Sementara di samping kiri kanan puskesmas itu ada rumah dinas. Susi gak henti-hentinya tuh coba kuatin mental dia. Gue bisa gak ya? Gue kuat gak ya? Karena emang di siang hari aja nih udah kelihatan serem kayak gini. Gimana kalau malam coba? Ditambah lagi, letak dari desa Beringin ini bener-bener ada di tengah hutan. Yang Susi sendiri ini nggak tahu itu tuh hutan apaan gitu loh. Ya bener-bener terpencil lah. Hingga nggak lama Susi ini ngeliat ada seorang laki-laki tua yang datang menghampirinya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Seorang laki-laki tua, mungkin sekitar 50 tahunan lah, yang ternyata namanya itu Pak Udin, seorang staf TU di Puskesmas Tunggal Jaya. Salam kenal, saya Pak Udin. Nah, setelah kenalan, Pak Udin ini nganterin Susi sama keluarganya ya ke rumah kiri di sebelah puskesmas, di mana nantinya Susi ini bakal tinggal di rumah tersebut. Pak Udin jelasin juga ya, kalau yang di sebelah rumah Susi itu, yang di sebelah kiri adalah rumah dia. Sementara bangunan yang di sebelah kanan puskesmas itu adalah rumah dari Dokter Danis, dokter yang bertugas di Puskesmas Tunggal Jaya. Akhirnya mereka pun masuk tuh ke rumah tua itu. Mereka masuk ke rumah itu, Susi lihat ada beberapa ruangan di dalamnya. 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi, di mana semuanya berukuran sedang. Bu, saya pamit dulu ya. Baik Pak, terima kasih ya. Susi terus tuh berkeliling rumah ya, sampai dia buka tuh pintu belakang, di mana dia lihat ada sumur dan ember. Cuman nih, ada satu hal yang harus diterima sama Susi. Kalau belum ada listrik masuk ke rumah tersebut. Lah, terus listriknya dari mana dong? Ternyata ya emang belum ada aliran listrik sama sekali ke daerah tersebut. Puskesmasnya juga nggak ada.
alatnya itu masih manual ya. Kalau malam itu pakai kayak lampu teplok dan peralatan itu juga masih belum canggih kayak di kota. Itulah yang menjadi PR terbesar buat Susi. Ini bisa kalian bayangin ya, Susi itu kerja di tempat itu kayak gimana. Nah, setelah mereka sampai di rumah tuh dan kecapean, Susi dan orang tuanya pun masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Hingga malam pun tiba di rumah tua itu. Setelah selesai makan malam, Susi pun beranjak ke kamarnya yang dekat dengan tembok puskesmas. Sementara orang tuanya tidur di kamar lain yang bersebelahan dengan rumah Pak Udin. Lampu teplok menyala. Suasana malam ini benar-benar sangat sepi dan sunyi. Susi masih belum bisa tidur tuh. Dia ngerasa kayak gak nyaman aja dengan tempat ini. Hingga sekitar jam 1 malam, dia mendengar. Buset, suara apaan tuh? Karena kan jelas banget si Susi denger. Susi akhirnya takut lari ke kamar orang tuanya. Pintunya digedor-gedor sampai orang tuanya ini kaget ya. Begitu dibuka, Susi langsung ke kasur. Dia tutupin tuh wajahnya pakai selimut. Dikira orang tuanya ini ada rampok apa gimana. Dan gak lama Susi pun cerita ya kalau dia tuh dengar suara cekikan ketawa cewek yang serem banget. Ya udahlah, akhirnya sang ayah pergi tuh ke kamar Susi buat ngecek sebenarnya ada apa di sana. Bu, aku takut. Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Ya sudah, besok ikut pulang lagi ke Bandung ya. Tapi udah terlanjur tanda tangan kontrak, Bu. Kalau nggak dilanjut, kita harus balikin beasiswa pelatihan kemarin. Itu biar ayah kamu yang urus. Ayahnya Susi lihat nggak ada apa-apa ternyata di sana. Dan akhirnya beliau pun memutuskan buat tidur aja lah di kamar Susi. Karena di kamar sini masalahnya kasurnya juga sempit. Dan setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka semua pun ketiduran di malam itu. Paginya, Susi sama orang tuanya tuh sarapan bareng sambil ngobrol-ngobrol lah. Dan di pagi itu juga, Susi langsung diminta untuk menghadap ke dokter Danis di puskesmas. Ya udahlah, Susi siap-siap tuh. Dan akhirnya dia berangkat ke puskesmas. Ternyata di puskesmas itu udah ada 3 orang, yaitu Agus, dokter Danis, dan juga Pak Udin. Pak Udin ngejelasin tuh kalau mereka adalah staf tetap yang mengurus puskesmas. Dan nantinya ada beberapa perawat lain, tapi mereka itu bertugas di Pustu, puskesmas pembantu. Jadi Bu Susi, ada 17 desa yang ada di sini, dan baru ada 7 puskesmas pembantu, yang tersebar di beberapa daerah saja. Jadi memang masih sangat kurang dalam hal kesehatan. Baik, Dok. Apalagi tenaga bidan belum ada. Selama ini proses melahirkan di sana hanya dibantu oleh dukun beranak saja. Makanya mereka sangat bersyukur dengan hadirnya Bu Susi di puskesmas ini. Semoga betah ya Bu Susi. Kalau ada yang mengganjal, tanyakan saja. Akhirnya keluarlah tuh Bu Susi dari ruangan dokter Danis. Dia duduk tuh nungguin pasien. Nunggu sampai jam 10 siang. Gak ada satu pasien yang datang juga. Ini apa? Karena daerahnya terpencil banget atau gimana? Dan gak lama, akhirnya Susi pamit sebentar tuh pengen balik ke rumah niatnya. Untuk nemuin orang tua Susi yang rencananya hari ini tuh udah bakal pulang ya. Yaudah akhirnya Susi pulang. Nah pas di teras rumah dia ngeliat tuh kalau kedua orang tuanya lagi ngobrol dengan seorang wanita paruh baya. Ternyata wanita parubaya itu namanya Bu Yati. Beliau sering bersih-bersih di puskesmas. Susi akhirnya mengambil keputusan untuk tetap kerja di sana. Dia ingin kayak nyoba terlebih dahulu lah dan ingin berusaha kuat serta mandiri. Nantinya setelah orang tua Susi pulang nih, anak Bu Yati lah yang bakal nemenin dia. Namanya Juminah, masih kelas 6 SD. Susi, kamu hati-hati ya nak.
banyak berdoa. Insya Allah kamu betah nanti. Setelah selesai berpisah nih sama orang tuanya, Susi pasti sedih banget ya, tapi mau gimana lagi. Susi balik lagi tuh ke puskesmas. Ternyata di sana udah ada 3 orang staf baru yang baru Susi lihat. Namanya itu Yono, Hardi, sama Yamin. Ternyata mereka itu adalah perawat-perawat senior yang ada di puskesmas. Ya udahlah, mereka ngobrol-ngobrol lagi tuh di situ. Semoga betah ya, kata salah satu perawat senior sambil kayak senyum-senyum psikopat gitulah. Susi sebenarnya curiga, tapi dia nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu lah. Hingga jam dinas selesai, nggak ada juga satu pasien yang datang dong di hari itu. Ini benar-benar tempatnya terpencil, apa gimana pikir Susi. Tapi ya udahlah, dia pun beranjak pulang dan ketika di teras rumah, dia ngelihat udah ada Bu Yati dan Juminah ngobrol-ngobrol. Dia ikutan ngobrol-ngobrol sebentar hingga maghrib pun tiba. Susi sama Juminah masuk ke rumah untuk nyalain lampu teplok. Dan malam pun kembali tiba di rumah tua itu. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat isya, mereka langsung tidur. Juminah tidur di sebelah Susi. Lagi-lagi di malam kedua ini, Susi masih nggak nyenyak tidurnya ya. Gelisah dia. Kayak ada yang ngeliatin atau gimana gitu. Hingga di sekitar jam 1 malam, kembali terdengar suara tawa cekikikan. Suaranya tuh bener-bener sama kayak kemarin. Susi bener-bener merinding. Apalagi sekarang kan udah gak ada orang tuanya. Dia mau bangunin Juminah juga gak enak. Dan yang bikin serem lagi adalah tawanya ini sekarang gak hilang-hilang. Makin lama suaranya itu makin jelas di telinga Susi. Badan Susi bener-bener gemeteran ya. Dia nutupin tubuhnya pakai selimut sampai ke kepalanya. Gak lama suaranya tuh malah hilang. Susi penasaran dong. Dia coba tuh buka selimutnya. Dan disitulah Susi kaget. Dia ngeliat ada sosok perempuan rambutnya panjang lagi duduk di atas korden. Dan tidak lama semuanya menjadi hitam. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Pagi itu Juminah udah berangkat sekolah. Susi ini baru mau mandi. Pas dia pergi ke kamar mandi, dia ngeliat tuh, loh kok di kamar pasien kayak ada orang. Jadi di rumah Susi ini ada 2 kamar ya. Kamar yang pertama ini kamar dia tidurin. Kamar yang kedua adalah kamar pasien. Jadi kamar pasien ini adalah yang dia tidurin di malam pertama. Kalau kalian masih ingat, di mana Susi ini mendengar suara tawa cekikikan. Siapa tuh? Susi bingung itu siapa. Perasaan Juminah udah berangkat ke sekolah deh. Dia deg-degan tuh. Dia jalan ke kamar itu. Dan pas dia buka, ternyata gak ada siapa-siapa di dalam sana. Kamar itu kosong. Nih gue yang salah lihat, halu apa gimana pikir Susi. Ya udahlah, dia langsung mandi, pergi ke puskesmas. Ternyata di sana udah ada perawat-perawat lain. Ya udah, dia ngobrol-ngobrol tuh. Susi, gimana? Ada yang nyambut gak semalam? Maksudnya gimana ya, Pak? Oh, gak ada apa-apa kok Susi. Cuma bercanda aja. Susi kesel ya, kayaknya tuh ada yang ditutupin deh, tapi nggak dikasih tahu ke dia gitu loh. Ya udahlah, dia jalan tuh ke ruang kesehatan ibu dan anak yang ada di ujung puskesmas ya. Di situ ruangannya nggak terlalu besar dan belum tersusun rapi, karena emang nggak ada yang nempatin sejak puskesmas ini berdiri. Di ruangan itu terdapat sebuah bed ginekologi, meja kecil beroda, tempat tensi, bak instrumen, dan lain-lain. Sebuah lemari kaca yang berisi buku catatan medis serta meja tulis dan 2 kursi.
Ya udahlah, Susi langsung menata ruangan itu, dia nyapu, ngepel, dan setelah selesai dia nunggu pasien nih. Tapi sampai siang hari nggak ada juga pasien yang datang ke sana. Dan lagi-lagi dong, sampai jam kerja selesai, nggak ada satu orang pasien yang datang ke puskesmas ini. Susi tuh bingung ya, ini gimana ya? Pada sehat-sehat, apa emang daerah itu saking terpencilnya gitu loh. Ya udahlah, akhirnya Susi mau pulang, tapi sebenarnya dia tuh masih penasaran ya dengan kata-kata penyambutan yang tadi disebut oleh Pak Edi dan juga Pak Udin. Tapi di saat Susi ini bingung, tiba-tiba Dokter Danis ini datang ya. Udah Susi, nggak usah didengerin tuh omongan Udin sama Agus. Emang anaknya suka bercanda. Ya udahlah, Dokter Danis sudah bilang kayak gitu. Susi pun pulang dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Saat itu Susi tuh nggak langsung pulang ke rumahnya ya. Dia sama Jumina pergi dulu ke rumah Mak Faraji, di mana memang dia harus melakukan pendekatan ke dukun beranak itu yang bakal jadi rekan kerjanya nanti. Nah, kata Jumina, rumah dari Mak Faraji ini sangat dekat. Hutan rimbun sore itu terlihat kayak nakutin lah bagi si Susi. Ya wajar, emang anaknya penakut. Kalau kata Susi, hawa di sana tuh bener-bener kayak pengap dan juga dingin. Susi dan Jumina ini masih terus jalan kaki. Ternyata deket yang dimaksud sama Jumina ini ngabisin waktu sekitar setengah jam. Jum, kalau setengah jam jalan kaki itu, ya nggak deket dong. Setelah sukses menembus lebatnya hutan, akhirnya mereka sampai juga tuh di sebuah rumah yang kelihatannya itu sederhana. Susi langsung tuh mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak lama keluar seorang wanita paruh baya memakai jarik batik dan kebaya yang udah kelihatan pudar warnanya. Wanita itu usianya bisa dibilang sudah renta. Ada apa, Nak? Langsunglah tuh Susi perkenalkan diri ke Mak Faraji. Mereka disuruh masuk. Susi juga langsung bilang kalau niatnya dia pengen ngajak kerjasama Mak Faraji selaku dukun beranak di desa itu. Untungnya Mak Faraji ini langsung setuju-setuju aja tuh tanpa banyak alasan dan banyak nanya. Susi juga minta laporan ke Mak Faraji tentang siapa-siapa aja sih warga desa yang lagi hamil dan bakal melakukan persalinan dalam waktu dekat. Setelah selesai, Susi langsung pamit tuh sama Mak Faraji karena dia takut kemalaman jalan kaki di hutan. Ya emang Susi kan penakut, mau gimana lagi. Dia jalan tuh buru-buru. Ayo Jum, cepetan Jum. Untungnya mereka sampai rumah sebelum benar-benar gelap. Gak kebayang deh kalau di jalan itu gelap kayak gimana. Kan di hutan gak ada lampunya. Hingga malam kembali tiba di rumah tua ini. Malam itu Susi dan Jumina udah tidur ya. Hingga sekitar jam 1 malam. Lagi-lagi tuh Susi terbangun karena dia dengar ada suara. Bidan, tolong saya, Bu. Siapa tuh yang manggil gua? Susi coba tuh duduk di kasur dan dia coba dengerin lagi tuh. Ya ternyata bener-bener ada yang manggil. Suaranya tuh jelas banget kedengeran. Ya udahlah, langsung Susi bangunin Jumina. Jum bangun Jum. Itu ada yang ngetok-ngetok. Ya udah, mereka jalan tuh ke pintu depan. Mereka jalan perlahan hingga pas sampai depan, Susi ini ngintip dulu di korden. Ternyata di luar bener-bener ada seorang ibu yang kelihatan perutnya itu buncit dan langsunglah si ibu itu disuruh masuk dan ditaruh di ruang persalinan. Kayaknya nih ibunya tuh lagi nahan sakit ya. Langsung deh tuh ibunya dibaringin di dipan dan Susi pun mulai tuh meriksa ibu tersebut. Nah setelah diperiksa Susi tahu kalau ibunya lagi pembukaan 3. Ya udahlah Susi nanya-nanya tuh ke ibunya. Ini mulai-mulainya kapan, Bu? Ibu namanya siapa? Saya Lina, Bu. Ini mulai kerasa jam 11 siang tadi. Oh iya, ini kalau bagus insya Allah jam 9 besok udah ngelahirin. Dan sekarang ibu istirahat dulu aja ya. Susi balik tuh ke kamar ngebiarin perempuan tadi istirahat di ruang bersalin. Nah pas dia masuk kamar dia lihat
Jumina ini kenapa? Kok kayak orang ketakutan, matanya melotot. Jum, kamu nggak apa-apa Jum? Jumina diem doang. Hingga pas digoyang-goyang, Jum kamu kenapa? Jumina baru ngomong. Itu Kak, Lina. Iya, emang kenapa Bu Lina? Dia hantu Kak. Hah? Maksud kamu gimana? Susi jadi keingetan lagi tuh kata warga. Di mana ada hantu perempuan jahil yang suka ganggu namanya Lina. Lina ini adalah dulu seorang wanita yang meninggal bunuh diri. Awalnya Susi ini nggak percaya, dia coba masih pakai logikanya. Tapi Jumina ini bilang kalau dia itu ya dikasih tahu sama ibunya, Ibu Yati. Jumina bilang ya kalau rumahnya Lina itu tadinya emang ada di sekitar puskesmas. Dan udah banyak tuh orang yang lihat penampakan. Jumina ini lagi melayang, gak ada kakinya. Mendadak, Susi langsung merinding. Jantungnya berdetak dengan kencang. Jumina masih aja terus natap Susi, matanya melotot. Susi ngerasa tubuhnya itu kayak gemeter, gak bisa digerakin. Dia ngerasa hawa di sana tuh kayak makin gak enak gitu loh. Susi coba naik ke tempat tidur, dia meluk Jumina erat-erat sambil terus dia baca doa yang dihafal. Mereka terus pelukan tuh, mencoba menahan rasa takut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil tidur di malam itu. Di hari Minggu sore, Susi ini sama Jumina pergi ke rumah Bu Kades sama Mak Faraji. Dimana pas dia ketemu sama Bu Kades, Susi ini minta dikirim beberapa wanita ya buat dijadiin kader di Posyandu. Susi senang banget karena ini program pertamanya sama Bu Kades. Sementara nih program Susi sama Mak Faraji masih banyak ya karena emang Mak Faraji ini satu-satunya dukun beranak yang tahulah seluk-beluk masyarakat setempat. Sayang, Mak Farajinya nggak ada saat itu. Oh ya, buat yang nanya, Ibu Lina itu siapa? Ternyata pas pada pagi harinya nih, Susi sama Jumina lihat tuh ke ruang bersalin. Dan nggak ada siapa-siapa di ruang itu. Teh yang dibuatin juga masih utuh. Benar-benar membagongkan. Sore itu abis nemuin Bu Kades, Susi yang minjem motor Agus tuh pulang ke rumah. Nah di tengah perjalanan, pas dia lewatin rumahnya Udin, dia ngeliat Udin ini sama istrinya sama 2 orang anaknya lagi pada asik tuh ngobrol-ngobrol di teras. Susi pun coba mampir nemuin mereka. Ada perempuan yang datang malam-malam gak Mbak? Maksudnya Bu? Perempuan yang datang cekikikan. Perempuan itu siapa ya Bu? Nanti juga Bu Susi tahu ceritanya. Jangan-jangan perempuan itu yang suka gangguin si Susi lagi di rumah. Susi pengen nanya lagi tuh, tapi dia dengar ada azan maghrib berkumandang. Ya udahlah, dia buru-buru pamit pulang. Bisa berabe kalau kemalaman di jalan. Gak lama Susi pun nyampe itu di rumah. Nah pas dia buka pintu, Susi ini kaget ya. Dia tuh merinding gak tahu kenapa. Takutlah ketemu sama setan wanita kemarin. Buru-buru tuh dia nyalain lampu teplok biar gak gelap di rumah. Hingga pas dia lagi nyalain lampu, dia ngeliat ada bayangan sekelebat lewat di ruang tengah. Apaan tuh? Buru-buru tuh dia masuk ke kamar. Malam hari, Susi langsung tidur. Dia gelisah lah pokoknya. Takut setannya tuh datang lagi. Makanya dia langsung merem aja lah. Siapa tahu bangun-bangun udah pagi. Tidurlah tuh Susi. Hingga sekitar jam 12 malam. Lagi-lagi nih Susi kebangun. Dia dengar ada suara cewek manggil-manggil dia. Susi deg-degan ya. Tapi dia mikir lagi. Kalau emang ini orang yang betul-betul butuh pertolongan gimana coba? Dengan rasa takutnya, Susi jalan tuh pelan-pelan ke jendela itu. Dia ngintip dari balik korden. Ternyata gak ada siapa-siapa di luar sana. Langsung Susi takut, dia lari ke arah tempat tidur.
Ditutup tuh tubuhnya sama selimut. Hingga gak lama dia denger dong ada suara ketawa yang bener-bener menakutkan. Di part terakhir. Bu Bidan, tolong saya Bu. Susi akhirnya tahu siapa sebenarnya wanita itu.